Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan nikmat kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tentunya niatkan dalam kalbu kita, kita ini berbahagia. Kita itu ingin istiqamah. Dan kita dengan cara berjamaah bersama-sama membaca Al-Quran, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah, barokah dan melimpah ya, alias wasi'ah, dan diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas hidup kita, sehingga kita pada saatnya benar-benar termasuk manusia yang menjalankan syariat Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diwafatkan husnul khatimah. Kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah, berbaris dengan orang-orang yang menjadi abdinya Allah, orang-orang yang tenang dan tentram kalbunya di dunia, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dijauhkan dari api nerakanya. Yuk Bapak Ibu, kita baca surat Al-Jasiyah, surat ke-45 mulai ayat pertama. Surat Al-Jasiyah ini diturunkannya di kota Mekah. Jadi masih dalam periode sebelum hijrah. Artinya dalam suasana yang mencekam, tertekan, penuh dalam penderitaan, penuh dalam teror dari orang-orang kafirin Quraisy jahiliyah. Ya. Artinya Al-Jasiyah sendiri adalah berlutut. Siapakah yang berlutut? Mari kita lihat ya. Surat ini diturunkan dan disimpan di dalam Al-Quran di nomor 45. Jumlah ayatnya 37 ayat. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa membaca sebagian atau sepertiganya dari apa yang sepertiga atau setengahnya. Mudah-mudahan kita sempat ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar. Kita nanti akan manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk mendapatkan pemahaman. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض.
وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم bacanya yang syai'at bisa digabung
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم من آياتنا شيئا ناداها هروا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. Kita ulangi, ada kemacetan sedikit ya. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا ولا ما اتخذوا من دون الله ولهم أولياء. عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز عليم. الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وليبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما إن في الأرض في جميعا. ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه 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 ومن أساء فعليها من علم صالحا فلنفسه وما أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. 15 ayat sudah kita baca dari surat Al-Jasiyah, surat ke-45. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya, yang sesuai dengan kaidahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan yang salahnya kita sangat berharap, baik kesalahan karena keilmuan ataupun kesalahan karena kondisi masing-masing, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita dalam al-bacaan dan kita diberikan kesempatan untuk tetap mencintai Al-Quran dan diberikan kesempatan hidup untuk terus-terusan belajar, memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Orang yang sadar tentang dirinya bahwa dirinya banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak belum bisanya, maka akan makin giat belajar, akan makin melempem, bukan makin punung ya, tapi justru makin giat. Kalau perlu datang sebelum waktunya, ya sebelum waktunya geus datang ngaderes heulanya, terus nanti begitu bersama-sama udah lancar. Ya, mudah-mudahan ini adalah bagian dari ikhtiar. Saya suka perhatikan kalau ada anak-anak yang belajar, datang ke sekolahnya itu lebih dulu dibanding dengan yang lain, dia cenderung akan lebih bagus hasilnya dibanding nu datangna pang paneurina gitu ya. Ini apa? Tinggal pilih bagi kita mau berada di posisi mana kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita hari ini bersyukur sudah membaca ayat-ayat dari surat Al-Jasiyah, 15 ayat, dan ada ayat yang dibaca berulang kali ya. Di ayat yang terakhir pagi ini kita baca. Ayat itu intisarinya adalah siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Ya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Catat Bapak Ibunya, tandain, bikin status hari ini. Ya, dari ayat ke-15 ini.
kemuliaan kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi artinya diingatkan bahwa kita itu akan mati dan apa yang kamu perbuat untuk dirimu, baik itu kebaikan ataupun kesalahan. Ya, jadi intinya di situ ya. Makanya kita baca berulang-ulang. Karena banyak di antara kita, termasuk saya, nggak menyadari bahwa kalau berbuat baik itu seolah-olah hayang kapuji ku batur, ingin ria, ingin dianggap soleh, ingin dianggap dermawan, ingin dianggap bagur. Ini masak itu Pak. Osoknya sehingga nama osok pisan. Da bukti apa? Kalau seandainya ada orang banyak, beda ibadahnya dengan lagi sendirian. Punya mun salat lamun aya batur, beda jeung keur sorangan. Saha teh Bu? Urang lah di aku ya. Lanjut ke terjemah dan tafsir Ibnu Katsir mulai dari ayat pertama surat Al-Jasiyah. Hamim. Kisah ini, kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu, kitab ini diturunkannya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kunaon ai urang mung maca, kunaon urang mung tahu, kunaon urang mung diajar, padahal kitab ini dari yang maha kuasa. Urang hare-hare wae nyebutnya. Berarti orang tegas ngarasa diri lebih kuasa tinu maha kuasa. Jadi itu harus jadi niat, harus jadi getar hati bahwa kita ini benar-benar berada dalam keadaan mendapatkan kitab yang diturunkan oleh yang maha kuasa. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaanmu dan pada binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Bapak Ibu berakal enggak? Jadi ada langit, ada bumi, ada isinya, ada binatang, termasuk ada hujan, ada bumi, dan ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kita mah dibuat tanda kekuasaan Allah itu kalau sudah bencana. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Ini memang dari dulu juga diperlihatkan. Cuman kitanya aja yang nggak sadar. Kalau udah 1.000 orang meninggal dunia akibat bah dan akibat banjir dan longsor, baru kita mengakui dalam diri, oh iya ya, Allah kuasa membuat hujan yang demikian banyak, membuat longsor yang demikian luar biasa. Nah, sampai sekarang belum selesai menanganinya. Masih belum selesai, kemarin ya terjadi banjir bah lagi. Yang sudah diberesin terbawa lagi sebagian. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi apakah di daerah kita terjadi? Terjadi kalau manusia-manusia yang seharusnya berakal, dia sangeunahna tidak ikut ngurus alam, malah merusak alam, melakukan penambangan liar, melakukan penebangan pohon, ya, merusak hutan, pasti akan ada akibatnya. Ya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya. Jadi mau dengan apa lagi katanya ya, ditanya orang-orang kafir ini. Dengan apa lagi kalian itu akan beriman? Ya, tanda alam sudah diberikan, kemudian disebutkan bahwa kalam Allah sudah disampaikan. Terus mau nurut apa enggak, kan kira-kira gitu Bu ya. Diberi petunjuk supaya bisa amar ma'ruf, diberi petunjuk supaya bisa nahi mungkar, diberi petunjuk mensucikan jiwa supaya teu kotor, teu loba ngagibah, teu loba mitnah, teu loba ngomongkeun batur. Riung-riung ngomongkeun batur. Punya teu loba sirik, pidik, jahil, aniaya, teu kaop nempuh batur anu leuwih alus urang sok ngarasa iri dengki. Naudzu billah. Saha nu kitu teh Bu?
Urang tong nunjuk ka batur, urang begitu tanya karena urang bisa tobat. Makanya yang baca Al-Qur'annya juga kita yang baca harus segera menyadari karena kita ini ternyata sering lupa. Sering lupa Bapak Ibu? Lupa diri, ya, lupa ibadah, lupa berbuat baik, lupa kepada Allah. Kita lanjutkan ke ayat ke-7. Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Nah, siapa Bu yang banyak berdusta dan berdosa? Kurang kita monyet mata dusta Bu. Ya. Itu ya Pak ya. Ayo orang kan nyebut berdosa tuh itu kabatut enggak, diri sendiri banyak berdosa dan banyak berdosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Orang yang mendengar tapi tidak mendengar disebutnya apa, Bu? Budeg, tuli. Jadi budeg, api-api tengah dengi, kubu-kubu Al-Quran dibaca, kubu-kubu diberi peringatan, hare-hare, wae. Maka kami beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Jadi kalau ada orang yang bohong, orang yang sombong, nggak mau beribadah, budeg, nah, kemudian dia bohong banyak dosa, maka kasih tahu bahwa dia pasti akan mendapat azab yang pedih. Siapa yang dimaksud? Kita. Jadi kudu mawas diri dari sekarang. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Mereka lah yang beroleh azab yang menghinakan. Dijadikan olok-olok, dijadikan gegeyan, dicengsirikan. Malah tersadetik dijadikan isim supaya teterak dikadek. Dijadikan isim supaya payu meneangan jodoh. Nah itu teh namanya mempermainkan Al-Quran. Diduruk, diasupkan karena gelas terus dijieun cai naon Bu? Cai hidung, lain cai kopi, dah eta mah dijieun. Kan gitu Bu. Kita lanjut ke ayat ke-10. Di hadapan mereka neraka jahanam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun apa yang telah mereka kerjakan dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan mereka dari selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar. Ini adalah Al-Quran adalah petunjuk dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut ke ayat ke-12. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan dia Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi semuanya apa yang ada di bumi ini untuk manusia, tapi bukan untuk dirusak, tapi untuk dimanfaatkan. Ya, Bapak Ibu, jelas? Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah. Karena dia akan membalas suatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhannya lah kamu akan dikembalikan, alias menjadi mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bu, ditandain ayat ke-15, jadikan update status hari ini supaya menjadi bagian dari dakwah kita. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Jadi ini wanti-wanti dari Allah. Bahwa semuanya yang kamu kerjakan Allah Maha tahu dan Allah Maha
membalasnya. Ya, disebut membalas teh bukan berarti keheul Allah ka orang teh bu, ka manusia teh, tapi karena perbuatan sendiri maka silahkan nikmati. Itu Bapak Ibu ya. Kalau sekarang ada pembalakan liar, ada kerusakan tambang dan sebagainya, memang kelihatannya akan merugikan orang lain, tapi sebenarnya dirinya sendiri di dunia akan rugi. Syukur ayeuna geus ditewakan. Ya, tapi ngan saeutik nu ditewakan artinya ya, dacan wani anu kala lede mah Bu. Ya, can kan tingali sugan jeger-jeger nanu tambang atau anu membalakutan terus ditewak, didedetkeun ka panjara, piceun ka nusa kambangan. Itu nya punya atau tenen di hutan ya sina manehna ngariung di ditu jeung monyet-monyet jeung binatang-binatang ya. Artinya apa? Kita juga harus tahu bahwa ada kecenderungan manusia itu menghindar dari tanggung jawab. Sampai sekarang belum ada yang mengaku bahwa saya lah yang menambang, saya lah yang menambang tidak benar. Nah, tapi korbannya udah 1.000 orang. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi ya dan segera diadili, bukan hanya dipidatokan, bukan hanya dibicarakan, bukan hanya akan dibahas, tapi benar-benar diberi sanksi kahayang rakyat mak itunya punya tapi dateuing beunanya diseueur teuing angpau nya anu dibagi-bagi. Jadi hese arek ngahukumna ge da manehna oge geus kabaragean atus lah tong seueur saur ya dikintun ka bumi pergi sabaraha kubik cenah ayeuna kayak bilih patatang bade ngaramel porsi dikintun ku abdi nya meunang ngala ti menang maling. Jadi barang bere tidak barang menang maling. Aya gitu Bu. Di mana ulah nuduh Bu. Di ditu di negeri Firaun, di negeri Namrud, di dieu mah insyaallah teu beda. Nya insyaallah. Baik Bapak Ibu, yuk kita hari ini bersyukur sudah membaca ayat-ayat Allah dan mudah-mudahan kita bergetar hati. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yuk kita baca ayat-ayat kasakti diri, ayat-ayat petunjuk bagi kita dari surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 dan dari surat Ali Imran mulai ayat 130 sampai ayat 136 sebagai upaya menguji diri apakah kita sudah sesuai dengan ayat-ayat tersebut atau tidak. Kita zikirkan, kita baca dan kita resapi isinya. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya yang baiknya dan kemudian menghindari yang tidak baiknya dan kita termasuk yang menikmatinya dan menyampaikannya. Mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illahu fawzan adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran mulai ayat 130. Ya ayyuhalladzina tabulur riba ada mudorfa attaqullah kuntum tuflihun fattaqun narallati uiddat lil kafirin wa ati'ullaha wa rasul wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ajannatin arduha samawati wal ardu